provinsi. Sampai sekarang Pemprov Jawa Barat belum menyampaikan ada permohonan maaf secara resmi baik di ruang publik ataupun secara langsung kepada saya. Kayaknya demokrasi ini semacam selera penguasa nanti. Betul, betul. Jadi sekarang mau mensahkan sebuah rancangan undang-undang aja tergantung mereka. Ya, PDI sekalipun yang kita harapkan menjadi partai oposisi, tetapi pada faktanya juga bergabung dengan pemerintahan gitu ya, mendukung pemerintahannya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kastok Kalbar 1 Bicara bersama saya Bukhari yang menjadi host pada episode kali ini, dan saya juga kehadiran narasumber spesial pada episode ini, yakni Mbak Neni Nurhayati. Mbak Neni Nurhayati ini adalah Direktur DIP, yakni Demokrasi and Election Empowerment Partnership. Nah, saya rasa sangat spesial. Kenapa? Karena jarang sekali perempuan fokus pada isu-isu demokrasi. Nah, namun kali ini Mbak Neni ini, beliau ini fokus terhadap isu-isu demokrasi, apalagi yang ada di Indonesia. Nah, selamat datang Mbak Neni di Kalbar 1 Podcast Kastok. Terima kasih Bang Bukhari. Thank you for having me. Jadi ini suatu kehormatan luar biasa saya bisa datang ke Kalbar dan bisa mampir ke podcast Kalbar 1. Mbak Neni, Iya. Kita akan membahas demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin lebih tahu dulu nih, Mbak Neni ini dari sejak kapan sih kemudian tertarik untuk menyelami lah isu-isu demokrasi? Sejak saya masih kecil sebetulnya, saya dulu senang banget dengan isu-isu demokrasi, dan saya sebetulnya senang ngomong kan. Jadi kalau ada lomba public speaking tuh dulu di sekolah, saya pasti selalu ikutan gitu ya. Termasuk misalnya dulu sebelum kayak sekarang nih, dulu sering MC, jadi moderator di mana-mana. Waktu saya masih usia SMA, kuliah S1 lah. Nah, berangkat pertama memang saya melihat ada banyak hal yang tidak beres di negeri ini, Bang Bukhari. Dan itu memunculkan keresahan kan, apalagi bagi kita nih sebagai anak-anak muda. Dulu saya sebagai aktivis perempuan. Nah, saya melihat bahwa aktivis perempuan ini sangat minim keterlibatannya di ruang publik. Padahal sebetulnya kan suara perempuan itu harus didengar. Benar. Dan itu harus dihadirkan secara langsung, nggak bisa diwakilkan. Dan makanya saya selalu mengkritik ya ketika flyer-flyer tuh diskusi all male panel gitu. Ini mana keterwakilan perempuannya? Sampai moderator sekalipun itu harus laki-laki. Nah, karena tadi ada banyak keresahan-keresahan, termasuk juga terutama kepentingan anak muda dan perempuan sih, gitu, yang saya soroti kan. Dan dari situ kemudian saya bergeraklah mendalami isu-isu pemilu, demokrasi, mulai itu ada kesenangan seperti itu. Dan dulu saya kan aktif di Ormas juga kan, sempat aktif di Muhammadiyah, kemudian juga sempat aktif di KNPI, sempat aktif di Nahdlatul Aisyah, sempat aktif di Citizen Journalism, kemudian sempat juga saya di Panwaslu, waktu itu Panwaslu kan belum permanen. Nah, karena memang selama 6 tahun saya ada di dalam waktu itu, saya mencoba bagaimana ya saya ketika berada di luar sistem. Maka bergabunglah di DIP Indonesia. Waktu itu memang ada
senior-senior juga kan yang dulu ikut juga mendirikan DIP ini, kemudian juga sebenarnya saya jadi direkturnya dari 2021. Nah sebelumnya ada namanya Kang Yus Fitriadi, tapi beliau bikin lagi lembaga baru, akhirnya dulu saya direktur eksekutif, nah sekarang saya jadi direkturnya gitu. Oh, naik gitu. Iya, nah dari situ saya melihat ada banyak hal yang tidak beres yang harus saya benahi gitu. Mulai dari regulasi mungkin yang tidak berpihak gitu ya kepada anak muda, kepada perempuan, public policy kita yang kita tahu lah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah itu tidak beres gitu, tidak meaningful participation, tiba-tiba diketuk, disahkan tanpa ada keterlibatan publik dan kita sendiri nggak tahu tiba-tiba kenapa ini satu kebijakan sudah disahkan dan disitulah saya melihat ada state capture corruption gitu. Wah kalau sudah seperti ini kita harus langsung terjun karena hanya ada dua pilihan untuk anak muda. Kita mau diam atau bergerak. Kita mau membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang-orang yang tidak punya moralitas dan keadaban, atau kita terjun langsung di dalamnya untuk menentukan demokrasi seperti apa yang kita harapkan, demokrasi seperti apa yang kita inginkan. We didn't know. 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin Bang Bukhori yang akan memimpin Pontianak ini, mungkin Bang Bukhori yang akan memimpin Kalbar ini, kita nggak pernah tahu kan terkait dengan hal itu. Makanya apapun kita memang harus siap. Jadi mempersiapkan hari ini generasi muda untuk menjadi pemimpin, yang itu juga kemudian saya gagas dengan Prof. Renal Kasali, ada yang namanya School of Politics di sana, karena kita ingin ada banyak anak-anak muda yang punya karakter gitu. Kita udah lelah nggak sih dengan menghadapi situasi saat ini di mana memang demokrasi kita tidak sesuai dengan harapan kan Bang Bukhori. Apalagi ada bahasanya demokrasi pasca 17 plus 8. Ya, yang kemarin lagi rame banget. Iya memang itu menjadi sorotan juga ya. Dan kita memang miris. Karena dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, kita sebetulnya hanya seremonial aja nih. Menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pilkada. Entah seperti apa prosesnya kan. Secara esensi secara esensi jauh dari harapan karena lebih banyak menghasilkan banyak politisi tapi defisit negarawan. Karena yang kita butuhkan hari ini tuh kan seorang negarawan, bukan hanya sekedar politisi. Dan hari ini kalau kita lihat ya semua semakin jauh dari etika moralitas dan keadaban. Istilah saya nih, jangankan mendengarkan suara masyarakat sipil, saking bebalnya suara Tuhan pun gak didengar gitu Bang Bukhori. Jadi miris kan. Kalau tadi kita nggak terjun langsung di dalam, maka ya demokrasi ini saya nggak tahu apakah banyak para penelitian juga menyatakan regression democracy gitu. Kemudian The Economist Intelligence Unit menyebut kita berkali-kali flow demokrasi yang cacat. Ya masa dalam kondisi seperti ini kita memilih untuk tidak bergerak, memilih untuk tetap diam dan membiarkan kemungkaran itu terjadi. Ya kan kita nggak ingin seperti itu gitu Bang Bukhori. Ya menarik sekali ya, memilih diam atau membiarkan kemungkaran itu terjadi. Nah tapi kan sebagai ini ya Mbak, sebagai seorang perempuan tentunya banyak resiko ya. Betul sekali itu. Apalagi yang biasanya suka mengkritik atau apa, tentunya untuk seorang perempuan ini sangat rentan. Apalagi kemarin saya baca berita itu Mbak Neni ini sempat jadi korban doxing. Wes, diungkit lagi nih. Gimana tuh kira-kira Mbak? Kok sampai kemudian Mbak ini menjadi korban doxing? Misalnya sedikit agar agar nantinya perempuan-perempuan yang lain juga kalau ingin bersuara juga tidak takut gitu. Betul. Jadi doxing ini sebetulnya bukan kali pertama saya rasakan, karena saya ini kan ketika momentum pemilu, ketika momentum pilkada itu cukup aktif melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran politik uang, keterlibatan kepala desa, keterlibatan ASN, dan lain sebagainya lah gitu. Tapi memang tidak ada yang separah doxing yang kemarin. Betul, di awal itu kan sebetulnya saya
bikin video TikTok tuh. Kan saya aktif lah ya di TikTok. Lah. Nanti kalau belum berteman Bang Bukhari bisa follow nanti TikTok saya. Kita follow Mbak Neni. Saya pertamanya bikin video terkait dengan pencitraan kepala daerah, kemudian juga penggunaan buzzer, karena Kompas itu kan berturut-turut juga pernah memberitakan bagaimana bahaya buzzer untuk demokrasi gitu ya. Bukan hanya membahayakan tapi juga merusak demokrasi kita. Dan itu kemudian mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan menjadi alat propaganda yang juga di situ bukan hanya menyebarluaskan info-info untuk mendukung salah seorang tertentu, membela satu orang elit politik tertentu, tetapi juga bisa menyebarkan misinformasi itu yang kemudian tidak kita harapkan kan. Saya tidak mention nama satupun, saya tidak mention pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Barat, atau kemudian nama dari Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya entahlah dari situ kemudian muncul di mana ada video Kang Deddy Mulyadi juga merespon dari video saya. Itu video udah lama apa? Udah lama banget. Jadi 5 Mei, kenapa tiba-tiba munculnya itu sekitar bulan Juli lah, pertengahan gitu. Nah, kemudian di situ adalah mengklarifikasi gitu ya, terus pakai di akhirnya mbak-mbak yang berkerudung. Asalnya saya nggak tahu kalau mbak-mbak berkerudung itu saya. Lalu banyaklah yang mention kan akun-akun saya. Nah, ternyata besoknya 5 akun Pemprov Jawa Barat itu memposting foto saya, dan di situ kemudian menjelaskan seolah-olah memang apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu betul, itu untuk saya gitu. Jadi dari situ ramai sekali doxing, ancaman penyiksaan, ancaman pembunuhan. Saya lihat kok ini nggak di take down ya. Udah sekitar hampir 2 minggu lah nggak di take down, betul. Dari situ kemudian saya somasi lah akhirnya dengan teman-teman tim kuasa hukum. Waktu itu saya dibantu sama Pak Busro Mukodas, dibantu sama teman-teman LBH pimpinan Pusat Muhammadiyah, dibantu sama Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional, kemudian dibantu oleh Safenet, dibantu oleh YLBHI. Banyak sekali sebetulnya yang mendukung saya waktu itu. Ya udah kalau kayak gitu lawan aja gitu, karena kan bagi saya ketika kita kan harus berani bertanggung jawab ya, apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang kita ucapkan. Dan saya selalu bilang sama anak-anak muda nih, khususnya Bang Bukhari lah ya, dan juga anak-anak perempuan, anak-anak muda lainnya, ya jangan takut untuk berbicara sih. Karena ketika kita menyampaikan pendapat, ketika itu right on the track gitu, nggak ada yang nothing to worry about. Jangan ada yang perlu dikhawatirkan. Waktu itu dukungan kepada saya mengalir banget, ada dari Prof Mahfud. Prof Mahfud juga khusus bahas soal doxing itu, dan beliau kan menyampaikan juga sebenarnya nggak ada masalah dengan apa yang saya sampaikan. Pakar hukum loh yang mengatakan. Terus kemudian juga sempat mendapat support juga dari podcastnya di Prof Renal Kasali dengan Prof Mahfud. Dan dari situ alhamdulillah ada blessing in disguise, mental saya menjadi kuat gitu, dengan berbagai tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang kemudian merasa resah dan gelisah ketika kita menyampaikan pendapat. Dan tapi kasusnya bagaimana sekarang sebenarnya masih belum selesai sih. Kan waktu itu sempat diundang saya oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mediasi apa? Untuk mediasi. Di situ ada Diskom, di situ ada Komisi Informasi, lembaga-lembaga terkait lah, kemudian KPID. Nah dari situ kemudian ketika ditanya kan, kita ngobrol bareng, duduk bersama. Waktu itu saya online hadirnya karena datang undangannya tuh terlambat banget. Jadi jam 10, undangan datang jam 8. Ini niat nggak niat kan? Tapi saya tentu apresiasi lah atas itikat baik DPRD. Cuman memang yang minta maaf itu DPRD Provinsi Jawa Barat. Sampai sekarang Pemprov Jawa Barat belum menyampaikan permohonan maaf secara resmi, baik di ruang publik ataupun secara langsung kepada saya. Dan ya kita lihat aja nanti begitu ya, Bang Bukhari. Hanya yang jelas pesan saya adalah bagi siapapun anak muda, ketika kita punya pemikiran
tidak ada yang bisa membelenggu siapapun gitu. Jadi sampaikan saja. Dan tugas dan kewajiban kita justru memang untuk membangun checks and balance kan. Hari ini kalau kita lihat ya partai politik mana sih yang ada di posisi oposisi yang betul-betul itu ada berpihak kepada rakyat gitu. Dulu 2019 mungkin kita masih ada namanya PKS gitu ya. Tapi sekarang kan semuanya masuk di Kayaknya nggak ada. pemerintahan, termasuk ya PDI sekalipun yang kita harapkan menjadi partai oposisi, tetapi pada faktanya juga bergabung dengan pemerintahan gitu ya, mendukung pemerintahannya Pak Prabowo. Entah ini adalah untuk membangun konsolidasi, hanya yang jelas ketika kita kehilangan partai oposisi berat juga untuk kita. Gitu Bang. Pada akhirnya kan nanti kayaknya demokrasi ini semacam selera penguasa nanti. Betul, betul. Jadi sekarang mau mensahkan sebuah rancangan undang-undang aja tergantung mereka mau mensahkan RUU apa gitu, dengan pasal-pasalnya bagaimana isinya. Hanya yang jelas kita kan masyarakat menjadi melihat bahwa demokrasi kita ini kok dirusak secara sistemik gitu ya, sampai dengan ke tingkat bawah. Tugas kita semakin berat nih sebagai anak muda untuk bisa mengembalikan demokrasi kembali ke hitoh. Saya tentu berharap demokrasi kita tuh bisa naik kelas ya, dengan adanya ya keterlibatan Bang Bukhori dengan teman-teman gitu. Saya selalu yakin bahwa perubahan yang besar itu tidak mungkin terwujud kalau kita tidak memulai hal yang kecil. Maka do what you can do kan, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu, karena perubahan yang besar itu nggak mungkin bisa terwujud kalau anak-anak muda tuh nggak membangun perilaku kolektif dan sadar untuk memperbaiki demokrasi kita ini. Dulu kita inget banget kan ada banyak anak-anak muda yang idealis. Tapi ketika udah masuk sistem, akhirnya sudah berbeda ya. Terbawa gitu ya dalam situasi kepentingan politik pragmatis, untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kalau orang bertanya, ini Neni mau kapan nih masuk ke partai politik? Lu bisanya ngomong-ngomong doang nih, kritik-kritik doang gitu. Ya kan biasanya udah seperti itu Mbak. Iya, karena saya melihat, saya alhamdulillah konsisten. Ditawari berbagai jabatan-jabatan apapun, ya terutama perempuan kan dibutuhkan ya. Dan yang bisa speak up gitu ya. Nah ketika saya memilih untuk menjadi konsisten di civil society, kenapa? Karena hari ini kondisi civil society kita sedang melemah. Maka peran saya harus ada di situ. Saya jangan sampai karena tidak ada keterwakilan dari masyarakat sipil yang terus bersuara, kita jadi kembali ke otoritarianisme. Karena kan negara yang terlalu kuat dan masyarakat yang terlalu lemah, itu akan melahirkan otoritarian. Tapi kalau civil society terlalu kuat dan negara terlalu lemah, itu akan menimbulkan mobokrasi. Yang baik seperti apa? Seperti dalam kuadran itu ada sumbu X, Y gitu. Itu harus betul-betul ada keseimbangan di situ gitu, Bang Bukhori. Check and balance lah. Betul, betul, checks and balance. Tapi ini ya Mbak, sebagai seorang aktivis, ada nggak kira-kira bentuk ancaman verbal atau non verbal yang pernah Mbak dapat gitu? Ya kemarin itu saat itu paling parah sih menurut saya. Doxing dari ketika saya menyampaikan kritik gitu ya di ruang sosial media, ini kan artinya ruang kebebasan kita menjadi sempit nih. Ada ketakutan untuk menyampaikan pendapat karena di situ ada tekanan-tekanan, ada ancaman-ancaman, dan ancaman yang paling parah itu memang ancaman nyawa, penyiksaan. Saya sampai di DM tuh banyak banget DM, terus kemudian banyak nomor telepon yang tak dikenal pada saat itu, dan kalau message setiap hari lah saya dapatkan. Itu bentuk mau ancaman lah, bunuh, terus ada kekerasan seksual, itu udah jelas ya. Ya meskipun memang non verbal, tapi bagi saya itu bisa jadi sangat berbahaya kan untuk demokrasi kita. Sampai waktu itu saya sempat
pergi ke luar negeri untuk healing sejenak gitu ya dari hiruk pikuk perpolitikan, karena kita juga kan as human being ya, sebagai manusia biasa membutuhkan adanya waktu untuk berkontemplasi ya. Jadi dari situ saya ada banyak refleksi dan evaluasi lah. Kok semakin kesini tuh bukan semakin malah ada perbaikan gitu, tapi kok semakin rusak gitu ya. Dan itu sih ancaman paling saya rasakan. Parah lah. Makanya saya kan nggak pernah ngupload hal-hal yang berkaitan dengan private lah gitu. Saya selalu upload, mungkin bisa dicek lah ya di sosial media saya. That's about public interest. Jadi saya bisa, karena saya sebagai orang komunikasi harus membedakan nih mana informasi private, mana informasi publik. Jangan sampai informasi publik jadi private, informasi private jadi publik. Nah seperti kayak sekarang kan, jadi ada banyak informasi publik tapi dijadikan private, informasi private malah dijadikan jadi informasi publik. Ya, ini kan jadi satu langkah kemunduran menurut saya dalam demokrasi kita gitu, karena tidak hadirnya keterbukaan apalagi di era reformasi. Nah saya bedakan itu, makanya ya mencoba untuk bagaimana menjaga. Tapi masih juga dicari-cari pasti Mbak. Sampai sekarang tuh masih banyak sih komentar-komentar yang ya udahlah, akhirnya kan saya jadi kuat ya. Ya udahlah, kalau ada komentar yang seperti ini, saya menjadi ya, meskipun ini sebenarnya bisa dilaporkan juga kan ke pengadilan. Jadi teman-teman kuasa hukum juga sedang mempersiapkan juga agar jangan sampai ada Neni Nurhayati yang lain gitu. Saya nggak berharap seperti itu. Kalau ada yang seperti itu ya kasihan ya. Kalau dia misalnya yang tidak punya akses, lalu kemudian juga misalnya tidak dapat dukungan media, saya merasa bersyukur karena saya mendapat banyak dukungan dari teman-teman media pada saat itu. Jadi kalau kebayang kalau saya tidak mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman media, kemana suara-suara saya, kemudian juga semua yang saya rasakan ini dalam hal mencari keadilan gitu ya, itu bisa ditempuh gitu. Dan itu kemudian kontribusi peran konkret pers menurut saya dalam menjaga dan mengawal demokrasi itu benar-benar saya rasakan banget. Karena kita sebagai warga sipil juga berhak untuk memprivat data diri kita, kecuali memang untuk kepentingan publik. Betul, karena saya bukan caleg ya, saya bukan pejabat publik, jadi untuk apa juga kan saya mengupload hal-hal yang itu bukan, tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Harusnya menurut saya pejabat publik juga kayak begitu. Tapi justru Mbak jangan Neni, yang dipostingnya tuh hal-hal yang flexing. Mbak Neni kemarin sempat mengkritik terkait DPR yang biodatanya apa? Iya, dirahasiakan tuh riwayat pendidikannya. Itu yang seharusnya ditampilkan karena mereka pejabat publik. Gitu. Betul. Bagi saya itu sesuatu hal yang absurd ya. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Kita ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Di situ kita sebagai warga negara itu punya hak loh, right to know, untuk tahu bagaimana track record rekam jejak dari kandidat. Kalau kemudian data riwayat pendidikan saja ditutupi, apalagi kalau dia sudah mendapatkan jabatan itu, ternyata kan terbukti. Banyak pejabat publik kita yang tidak sesuai harapan rakyat karena sejak awal di pencalonan partai politik aja udah nggak beres. Jadi kemarin itu potret 2019 dan pemilu 2024, partai ini dalam pencalonannya tidak transparan dan akuntabel. Itu perlu kita akui lah. Nggak ada coba partai mana, you can mention which political parties yang dia dalam rekrutmennya itu terbuka. Waktu itu sempat PSI kan terbuka. Ya, tapi itu hanya sekedar prosedural aja, ujung-ujungnya kan sama aja dengan partai-partai yang lain. Betul. Itu hanya sebagai formalitas aja. Dan ini kan menurut saya yang harus dibenahi gitu. Partai aja nggak mendorong kok calegnya untuk terbuka,
dan asal-asalan Iya. bikin riwayat hidup itu. Oke lah, di situ misalnya KPU berdalih ini adalah perlindungan data pribadi gitu. pribadi. Tapi itu harus diuji konsekuensi dulu kan. Ya nggak itu perlindungan data pribadi, karena kalau semuanya ditutup terus kita taunya apa gitu yang berhak kita tahu. Jadi kayak kita itu membeli kucing dalam karung. Iya. Masa riwayat pendidikan saja kita nggak boleh Nggak tahu. boleh tahu. Dan itu yang menjadi problem kan, karena hari-hari ini kita lagi ramai banget soal ijazah tuh. Iya. Dan itu yang kemudian menurut saya hadirnya kemarin keputusan KPU RI 731 Yang terus ya terkait dengan syarat dokumen capres cawapres sebagai informasi yang dikecualikan selama 5 tahun terus dianulir tuh. Belum 24 jam kayaknya langsung dianulir lagi karena ada banyak respon-respon Iya. publik gitu. Dan dari situ kemudian kita bisa melihat arahnya nih kemana gitu. Kita kan sebagai publik bisa membaca ya situasi-situasi seperti itu, dan tentu saya tidak berharap lah ke depan pemilu 2029 itu bisa terulang lagi kejadian-kejadian pemilu seperti 2019, kemarin lah, ya. pemilu 2024. Nah ini nih untuk 211 ya 211 ya. DPR yang belum Menampilkan. mempublikasi riwayat pendidikannya, sekarang kan udah jadi DPR nih. Ya publikasi aja Iya. lah Karena lewat masyarakat websitenya juga DPR ingin tahu lah. RI. Iya. Kalau perlu 211 itu siapa aja spill dong satu-satu. Itu kan data dari BPS ya kemarin. Tapi justru gitu. kayaknya harus ada syarat ini itu untuk bisa tahu biodata. Ya karena kita khawatir Iya. kan, jangan-jangan ada yang nggak lulus SMA. Ah, itulah. Kemarin saya bareng dengan Komisi 2 di Metro TV. Oh. Ketua Komisi 2 bilang, memang bisa jadi yang ditampilkan itu adalah orang udah dokter nih, tapi tetap dia yang ditampilkannya riwayat SMA, karena tidak ingin ada gelar dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan alasan kuat sih untuk menutup informasi. Justru publik harus Iya, tahu harus pengalaman organisasinya kayak Iya. apa, riwayat pendidikannya di mana saja, kan kita juga bisa konfirmasi ya. Betul. Jangan sampai nanti ada reuni bohong-bohongan satu angkatan. Yang kita nggak tahu nih Iya. ini bener-bener seangkatan atau enggak gitu, Bang Bukhari. Lucu memang ya Iya. demokrasi kita hari ini. Tapi kalau kita lihat, kayaknya akhir-akhir ini kita selalu demokrasi kita itu kayak melihatnya pertarungan persepsi. Betul. Mana persepsi Iya. penguasa dengan semua apa yang dijalankan, ada yang persepsi sipil. Akhirnya kan mana yang paling kuat? Pada ujungnya nanti biasanya kebijakan publik ketika ada persepsi masyarakat atau sipil itu yang dianggap makar yang anu lah Kak, yang kayaknya akan dapat menjadi sebuah blunder di masyarakat lah. Akhirnya ditarik lagi kebijakan-kebijakan. Kok kayaknya kebijakan testing the water kan Iya. memang. Lagi seneng testing the water. Kebijakan pemerintah ini seakan-akan gampang banget. Iya, betul. Karena tanpa ada meaningful participation tadi, jadi disahkan dengan tiba-tiba tergesa-gesa tanpa ada kajian komprehensif dan juga masukan dan saran dari masyarakat sipil. Ya ini kan memang repot gitu. Jadi akhirnya demokrasi kita itu hanya untuk segelintir elit politik tertentu. Saya tadi bareng lah gitu ya dengan satu diskusi, tapi memang kita beda waktu gitu. Tadi bilang Komisi 2 DPR bahwa ini adalah wilayahnya elit gitu. Apalagi terkait dengan RUU Pemilu dan RUU Pilkada. Iya. Justru kita harapannya tidak seperti itu kan. Harus terbuka, membuka deliberasi publik seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Karena jangan sampai RUU Pemilu, RUU Pilkada itu bernasib sama loh. Kayak RUU IKN, RUU Omnibus Law, RUU Minerba, RUU TNI kemarin gitu. Yang penuh dengan kontroversi. Kita tentu tidak berharap seperti itu. Ada banyak pasal-pasal siluman kan yang di situ disusupkan, dan itu tentu sangat merugikan kita lah sebagai rakyat. Dan tantangan kita hari ini, tadi kalau kita bicara soal sekte-sekte lah ya gitu, selain memang hari ini
komunikasi publik pejabat elit ini cukup buruk ya. Ya. Ngerasa nggak sih? Udah kinerjanya buruk, Saya komunikasinya juga buruk. sempat melihat video Mbak Nini ini di TikTok yang mengkritik pejabat pemerintah ini banyak yang magang. Betul. Iya, iya. Itu kata Prof. Renal. Oh, kata Prof. Renal Kasali. Saya mengutip apa Ya, yang disampaikan mengutip oleh Prof. Renal. bahwa pejabat ya memang saya rasa Iya, latihan public speaking, latihan leadership, itu harusnya udah selesai kan hal-hal kayak begitu. Yang seharusnya yang ditampilkan itu adalah kerja konkret, leadership yang kuat. Ini bukan latihan karena lu pernah menjadi salah satu tim kampanye atau kemudian menjadi salah satu yang berdarah-darah lah gitu. Ya, ikut misalnya membantu dalam proses pemenangan, akhirnya kan ini jadi transaksional. Iya. Jadi balas jasa, tapi bukan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Betul. Makanya berat banget sih. Bung Karno tuh bener loh bilang kayak gini. Perjuangan saya itu cuman melawan penjajah. Perjuangan Anda tuh lebih berat karena melawan bangsa sendiri itu udah kerasa banget gitu hari ini. Dan menurut saya yang menjadi tantangan berat kita juga hari ini adalah demokrasi di era post-truth. Jadi antara informasi benar dan tidak benar itu bedanya tuh tipis gitu. Terus kita juga dihadapkan dengan the death of democracy. The death of expertise gitu. Bener, apa demokrasi kita ini masih hidup nggak sih gitu? Atau mungkin masih hidup tapi ngap-ngap gitu ya. Kalau nafasnya mungkin tersenggal-senggal gitu. Dan yang the death of expertise sih. Jadi sekarang orang udah nggak lagi percaya dengan ya matinya kepakaran. Orang lebih percaya influencer ngomong kesehatan dibanding dengan dokter itu sendiri. Dan hari ini tuh kita digerakkan oleh algoritma loh Bang Bukhari. Jadi mereka itu adalah pemilik-pemilik yang menggerakkan algoritma itu yang punya followersnya banyak gitu ya. Kemudian, bukan buzzer ya Mbak? Ya beda tipis antara buzzer dengan pendukung organik. Itu kita hari ini dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat sih menurut saya. Makanya saya berupaya kalau dalam waktu-waktu senggang itu saya baca buku gitu. Karena saya lagi S3 juga kan di Vkom Unpad. Agak rajin lah baca jurnal, baca buku. Itu jadi kebutuhan. Saya nggak tahu nih kalau saya udah lulus, nanti jangan sampai tradisi-tradisi membaca buku, membangun dialog, membangun diskusi, itu tiada gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena saya tuh hobi sekolah, Bang Bukhari. Saya belajar lah. Senang belajar. IPK saya dulu waktu S2 itu 4,00 kan. Wah, cum laude. Semua. Dan ketika pada saat itu saya bikin tugas-tugas jurnal, itu saya seneng banget. Kenapa? Karena topiknya soal pemilu, politik, demokrasi hobi itu. Hobi banget. Bikin tulisan-tulisan kayak begitu. Nah terus, sekarang S3. Sementara sih S3 saya... Ngambil jurusan apa? Iya komunikasi politik, konsentrasi saya komunikasi tapi concernnya di komunikasi politik. Sejauh ini IPK juga tetap bertahan 4. Cuman biasa. Ya memang kan bagi saya nilai tidak ada arti apa-apa ketika kita tidak bisa memberikan kontribusi konkret. Karena orang kalau udah lulus kita nggak akan pernah ditanya, lu IPK-nya berapa gitu. Tapi lu gimana kinerjanya nih gitu. Dan itu yang kita lihat hari ini kan kontribusi konkret gitu. Jadi bagi saya ya oke lah nilai bagus itu. Tapi imbang lah kalau sekarang ini kan IPK bagus, pemikiran tentang demokrasi juga jalan. Saya betul-betul ingin menghadirkan demokrasi inklusif dan demokrasi kembali ke hitoh. Saya ingin demokrasi kita ini naik kelas lah gitu. Tidak lagi stagnan atau mengalami regresi kayak sekarang. Karena tantangan ke depan akan semakin lebih berat. Kalau pemimpin kita itu tetap seperti ini gitu ya, seperti sekarang. Yang sekarang saya aja baru datang ke sini, Gubernur Bang Bukhari langsung digeledah sama KPK tuh karena ada kasus waktu 2 periode menjadi bupati.
karena proyek jalan gitu. Dan ya begitu, pada akhirnya kalau politik uang ini kan bicara soal politik uang, transaksional, di pemilu pilkada ini it's never ending gitu. Itu masalah klasik, tapi selalu berulang, dan kayak nggak ada solusi gitu. Tapi bisa nggak? Ruwet sih, complicated gitu masalahnya. Dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Kalau saya sering diskusi itu sama teman-teman tuh, Mbak, karena kesalahan dari awal katanya. Tapi kan bukan sistemnya yang salah. Apakah karena politik uang itu kemudian kedepannya bakal terjadi hal-hal yang sesuai selera penguasa tadi? Nah, ini kan akhirnya sebuah kemunduran. Beberapa partai politik ada yang mengkritik soal open list proportional representation. Misalnya Sekjen PDI juga baru mengeluarkan statement terkait dengan sistem kembali tertutup. Proporsional gitu. tertutup. Betul, tapi memang kita sadari ya, open list proportional representation ini atau sistem pemilu yang terbuka membuat demokrasi kita itu semakin liberal. Ya. Dan ini menjadi pasar bebas pemilu gitu. Betul. Politik uang ini semakin merajalela. Transaksional semakin kental, bukan hanya pada saat tahapan kampanye atau menjelang pemungutan dan penghitungan suara, tapi sejak awal. Caleg misalnya ingin ada di nomor urut berapa, harus berapa. Betul. Kemudian juga misalnya kalau mau mendapatkan rekomendasi partai politik yang maju, bupati, wali kota, gubernur, kita selalu mendapatkan banyak informasi, ada mahar politik gitu. Demokrasi kita memang mahal. Dan demokrasi yang semakin liberal ini pada akhirnya melahirkan wakil rakyat yang seperti ada di 580 anggota DPR RI, mana sih yang betul-betul punya kualitas? Kemarin aja ya misalnya kasus demo besar-besaran, itu kan karena ada stimulus kan dari DPR RI yang bilang kita tolol lah gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya memang melahirkan pemimpin-pemimpin yang demikian. Tapi kan pertanyaannya, apakah kalau kemudian kita kembali ke sistem tertutup, itu akan menyelesaikan masalah atau enggak? Nah, itu yang menjadi dulu tanda kita tanya. Ingat nggak sih, ketika pilkada itu dikembalikan ke DPRD, dan yang memilih itu adalah DPRD, kita kritik kan waktu itu habis-habisan. Karena ternyata biaya per kursi itu mahal sekali. Dan itu transaksionalnya di internal partai menjadi ruang gelap dalam pemilu, dan biayanya bisa melebihi dari pilkada langsung. Jadi benar gak ini menyelesaikan masalah? Oke lah bahwa ini ada kelemahan, ada kelebihan. Makanya saya menyarankan pilkadanya asimetris. Gimana tuh, Mbak? Nah, halo Komisi 2 DPR, semoga bisa didengar oleh pemerintah juga. Pilkada asimetris itu misalnya gini, di beberapa, kalau provinsi saya menyarankan semuanya pilkada langsung. Tapi untuk kabupaten kota, misalnya di Papua nih, yang konfliknya biasanya potensi konfliknya sangat tinggi ya. Kemarin aja misalnya terjadi ada banyak baku hantam gitu kan, dan pembakaran di gedung instansi pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk yang daerah-daerah rawan konflik itu pilkadanya tidak langsung. Tapi dan untuk daerah-daerah yang PAD-nya kecil, kan kasihan ya, dituntut untuk melaksanakan pilkada, sementara PAD-nya aja kecil, masih banyak mengharapkan transfer pusat. Sekarang transfer pusatnya mengalami efisiensi, mau gimana coba, Bang Bukhari. Nah, saya menyarankan pilkada asimetris itu untuk daerah-daerah yang rawan konflik, betul. Tapi untuk yang lain, dan juga yang PAD-nya kecil, tapi untuk yang lain ya pilkadanya secara langsung lah. Apalagi misalnya DKI Jakarta, apa cocok nggak dengan pilkada tidak langsung dipilih oleh DPRD gitu ya? Di sana kan masyarakatnya sudah well informed voters lah gitu. Nah, artinya menurut saya ini memang perlu ada kajian sih. Dan tapi yang paling penting adalah SDM dan individunya. Mau kita sistem terbuka, tertutup, ataupun setengah terbuka, setengah tertutup, kalau memang
kualitas individu-individunya itu jauh dari etika, moralitas, keadaban, ya jangan harap kita Iya. mau sistem apapun tetap akan seperti ini. Jadi jangan-jangan yang salah itu bukan sistemnya, Tapi SDM. SDM-nya. Karena di negara-negara misalnya yang menganut sistem proporsional Iya. terbuka gitu ya, itu baik-baik aja dan tidak seperti di Indonesia yang ya kita tuh ada Bawaslu-nya ada, Iya. DKPP-nya ada, tapi politik uang tetap terjadi di mana-mana. Iya kan? Dan hanya ada dua loh, Indonesia dan Ekuador aja yang ada pengawas pemilunya gitu. Dan di kita tuh ada DKPP lagi gitu ya. Jadi ini tentu harus menjadi bahan perbaikan di pemilu 2029 nanti gitu. Dan makanya kita mendorong nih revisi Undang-Undang Pemilu Pilkada ini harus segera dibahas. Udah masuk kan di Prolegnas 2026 ya. 2026. Semoga ada komitmen dan itikat baik sih menurut saya. Dan itu ruangnya memang harus terbuka gitu. Yang saya rasa untuk sipil kan untuk mengawal hal-hal seperti itu agak susah. Betul, makanya kita memang harus terus mendorong ya. Iya. Saya selalu bilang sih, mungkin dengan situasi seperti ini, dengan elit yang tidak mau berbaur dengan rakyat gitu ya, gapnya itu terlalu tinggi loh antara rakyat dengan wakil rakyat. Harusnya kan wakil rakyat itu menjadi jembatan ya, dimana ketika kita menyalurkan aspirasi-aspirasi itu bisa didengar dan bisa menghasilkan kebijakan yang pro rakyat, bukan menjadi kongsi jahat antara pemerintah dan DPR. Itu yang tidak kita harapkan. Ya kalau DPR-nya pada pinter-pinter dan kritis, ketika pemerintah mengajukan berbagai kebijakan A, B, C, dan lain sebagainya, seperti kemarin misalnya PPATK memblokir rekening. Oh ya. Karena itu saya jadi korban juga. Memblokir rekening gitu ya, karena tidak ada transaksi. Aset tanah ketika tidak digunakan 2 tahun disita negara. Ini kebijakan macam apa sih yang terus mengeruk rakyat kan, dan rakyat kan terus menjerit kan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya tentu kita tidak berharap seperti itulah. Harus memang ada perbaikan ke depan yang semakin lebih baik lagi. Yang itu harus dimulai dari hulu permasalahannya, harus dibenahi dulu sistemnya. Sistemnya mungkin perlu dievaluasi, partai politiknya juga harus berbenah, regulasinya juga harus diperkuat. Ya, apa kata Habermas, deliberative democracy, pesimis kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi untuk apa kita pesimis ya, dalam kondisi apapun ya udahlah kita optimis aja gitu. Kita optimis pemerintah akan tetap. Dan we cannot walk alone. Kita nggak bisa bekerja sendirian. Kita memang harus ada kolaborasi untuk bisa mengubah keadaan ini tuh menjadi lebih baik. Ya di Kalbar misalnya, dengan adanya kasus penggeledahan hari ini oleh KPK, apa yang kemudian bisa dibenahi dalam pemerintahan ke depan? Jangan sampai ini mengalami kekosongan juga. Betul. Dan jangan sampai ketika kasus ini terjadi itu bisa merembet ke kabupaten kota. Harusnya kan jadi pelajaran ya, tapi kadang-kadang mereka justru meniru sesuatu yang salah gitu. Saya tuh tentu berharap bisa menghadirkan teladan lah pemimpin tuh gitu. Jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang kontraproduktif lah dengan rakyat gitu. Jangan sampai ada pati-pati yang lain gitu, daerah-daerah pati-pati yang lain. Jangan sampai ada apa? Kemarin yang dinepalkan, semuanya dinepalkan gitu. Saya kemarin ini sempat ini sih Mbak, masalah demonstrasi yang kemarin itu. Saya rasa setelah sekian lama pemerintah berjalan baru ada demonstrasi besar-besaran. Sama kayak 1998 gitu ya, kemarin kita ada penjarahan. Iya. Saya melihatnya bukan dari sisi penjarahan atau apa. Ini sesuatu terlepas ya, ada yang mengatakan bahwa ini ada oknum dalam yang dan menyulut. lain-lain. Saya melihatnya ini sebuah keresahan yang sudah memuncak di masyarakat sehingga akhirnya terjadilah betul hal-hal yang seperti itu. Terlepas
di balik itu ada yang kemudian oknum-oknumnya, saya nggak sepakat juga dengan hal itu. Cuman ini adalah yang gerakannya memang sebuah Ya, keresahan. Ya. betul. Kalau kita lihat memang awalnya sih muncul gerakan organik gitu. Tapi ternyata gerakan organik itu karena di situ ada penyusup yang entah kelompok mana kan punya tafsir tuh orang beda-beda. Ada yang kelompoknya ternyata ini itu dan lain sebagainya. Ini pertarungan antara dua institusi gitu ya. Tapi terlepas dari itu, saya melihat kita bergerak secara organik kan. Dan kita menyampaikan aspirasi. Kelompok-kelompok yang organik ini tidak ada juga yang melakukan, yang menyulut untuk melakukan tindakan-tindakan anarki, pembakaran lah. Kan itu untuk pembakaran di halte itu kan luar biasa sebetulnya, sistemik banget dan itu butuh anggaran yang lumayan kan untuk membakar itu, halte itu. Dan bagi saya sih, saya melihat bahwa ya apalagi misalnya beberapa kabupaten kota juga yang mengalami kerusakan kian parah gitu ya. Saya melihat memang dalam hal ini kita perlu berbenah lah, negara perlu berbenah. Memang iya di situ ada penyusup, kemudian mungkin Pak Prabowo bilangnya ini makar, teroris dan lain sebagainya. Tapi perlu kita sadari bahwa ini adalah bentuk keresahan dari publik, bentuk keresahan dari rakyat. Sebelum kemudian berlanjutkan di tahun-tahun berikutnya, karena ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar tidak pro lah terhadap rakyat dan itu harus dievaluasi. Mereka udah berbenah sih, pajak nggak jadi naik gitu kan. Tapi kenapa harus testing the water? Ini seneng banget nih. Nunggu ada gerakan-gerakan baru. Ada respon dari publik lalu kemudian diubah lagi. Karena mereka sebetulnya harus paham soal algorithmic leadership. Betul. Algorithmic leadership itu adalah kalau kata Mike Walls, satu kebijakan itu tidak bisa hanya menggunakan data-data yang konvensional, tapi betul-betul harus disinergikan dengan algoritma kalau sekarang. Karena tanpa ada terlepas dari itu akan cukup membuat dimana ketika ya udahlah mereka bikin satu kebijakan yang asal-asalan tanpa ada, ya akhirnya kan testing the water, ada gitu cabut lagi kayak gitu-gitu. Dan ini akan terus seperti ini gitu, menguji sebenarnya ini maunya apa sih elit. Mereka tidak paham sebetulnya segmentasi, pesan yang harus disampaikan, diksi dan narasi yang tepat. Banyak kan ya pejabat publik tuh yang tidak empati gitu. Kondisi rakyat kayak begini, mereka flexing lah, mereka inilah, mereka itulah, dengan menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati rakyat lah, ya otomatis lah kita juga bergerak gitu. Jadi sekarang menurut saya anak-anak muda nih harus menggerakkan juga sosial media untuk menjadi narasi alternatif sih. Saya cukup aktif sih di TikTok ya, lumayan lah bikin video-video pendek gitu berdurasi 3 menitan lah. Ya harapannya semakin banyak anak-anak muda yang tersadarkan lah. Kita sadar nggak sih bahwa sini nggak ada air minum ya, kalau saya kalau oke lah harga nggak, maksud saya mau gini bilang bahwa kita pesimis itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena bagi saya buta terburuk itu adalah buta politik kan. Itu dikatakan juga kan oleh salah satu filosof kan, di mana buta terburuk adalah buta politik. Yang kita tahu nggak sih harga air minum aja itu ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Harga beras ditentukan oleh keputusan politik. Kita jalan aja pakai BBM gitu ya, itu ditentukan dari keputusan politik. Apalagi kalau Pertalite dan Pertamaknya itu dioplos. Itu kan ditentukan dari, jadi kalau kita ternyata memilih untuk diam ya seperti apa kata Bertrand Branch, buta terburuk itu adalah buta politik, itu betul-betul terasa sekali gitu buat kita. Kalau kita memilih untuk ya udahlah buta aja dengan nggak peduli dengan semua permasalahan yang ada, ya pada akhirnya
akan semakin rusak kalau kita memilih untuk diam gitu. Tapi Mbak, harapan Mbak sendiri lah untuk anak muda sekarang, apalagi terkait politik, demokrasi, dan hal-hal lain yang ini perlu untuk dikobarkan lagi semangat untuk pemuda. Saya berharap anak-anak muda itu bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kalau ternyata di sekeliling kita gelap, mungkin kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin kitalah adalah cahayanya gitu. Dan ketika kita bergerak, kita tidak bisa sendiri, kita membangun kolaborasi, itu menurut saya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk bisa memperbaiki kondisi demokrasi ini dan politik kita itu bisa kembali ke hitoh yang mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban. Buku Stephen Levitsky, Daniel Ziblatt, How Democracies Die, kenapa demokrasi itu mati di satu negara, itu bukan karena kudeta militer, tetapi itu ternyata terjadi pemimpin yang otoriter dari hasil pemilu yang kita selenggarakan, dan terjadi adanya pelemahan di institusi-institusi pemerintahan. Kalau kita lihat berbagai gejala itu sudah sangat nyata terjadi di kehidupan kita dan kita bisa merasakan hal itu. Tadi apa yang saya bilang, hanya ada dua pilihan, ya kita mau diam atau bergerak. Dan menurut saya ketika kita memilih diam, itu adalah satu langkah mundur untuk kita tidak ingin peradaban bangsa ini semakin progresif dan semakin lebih baik lagi gitu. Dan harapannya menurut saya, ya jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Itu kata Sri Mulyani. Dan saya kira itu sangat tepat untuk menjawab keresahan-keresahan yang kita alami saat ini. Ketika saya berkunjung ke beberapa negara, melihat sistem di sana lebih baik gitu ya, kemudian juga kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap rakyat. Tetapi sekali lagi, saya selalu ingat bahwa kalau bukan kita yang mencintai Indonesia, lalu siapa lagi? Mereka yang merusak negeri ini hanyalah segelintir elit-elit politik tertentu yang mereka memang tidak punya komitmen untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. Ya biarlah mereka ada dalam posisi di mana pemikirannya kerdil, kemudian juga tindakan-tindakannya sangat banyak yang menyimpang, tetapi kita sebagai anak muda tentu perlu mengingatkan dan perlu bisa memperbaiki itu semua untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafurun. Luar biasa sekali sama Mbak Neni ini ya. Banyak hal yang bisa saya dapat tentunya Mbak Neni. Cuman ini banyak yang ingin saya bicarakan sebenarnya, apalagi terkait demokrasi. Cuman kayaknya kalau terlalu panjang juga. Cuman kira-kira lah. Membosankan. Mbak Neni, terakhir untuk pemirsa Kastok ini, kira-kira sebagai warga apa yang harus bisa kita lakukan untuk mengawal demokrasi ini? Anak muda itu hari ini butuh fasilitas. Dan hari ini anak-anak muda tidak bisa bergerak karena tidak ada fasilitas. Sebetulnya saya mendirikan DIP Indonesia ini itu sebagai wahana dan komunitas di mana anak-anak muda tuh bisa berkumpul di situ. Kita sering kumpul di Rumah Perubahan dengan Prof. Renal Kasali, membahas the current situation in Indonesia gitu. Gimana kondisi saat ini di Indonesia, kita punya harapan-harapan, kita punya ide-ide untuk membangun bangsa ini bisa semakin lebih baik. Dan saya berharap DIP ini kan terbuka ya untuk teman-teman lah gitu. Di Kalbar lah boleh nanti. Di Kalbar boleh mendirikan karena kita kan
sebetulnya niatnya baik, Ya. bukan untuk merecoki kan, Betul. atau bukan untuk menjadi noise. Khawatirnya voice sekarang itu memang menjadi noise, apalagi untuk pemimpin yang anti Iya. kritik. Tetapi tentu saya berharap kita dengan dikuatkan dengan kajian-kajian, lalu kita juga di lapangan melakukan proses pemantauan, monitoring terhadap satu kebijakan tertentu yang ketika dinilai ini ternyata tidak pro terhadap rakyat, mau tidak mau kita harus kritisi. Dan tentu saya membuka ruang juga seluas-luasnya untuk anak-anak muda yang ingin bergabung di DIP Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, mendirikan DIP di Kalimantan Barat. Saya merasa sangat terhormat sekali, dan ini tentu bisa menjadi momentum yang kuat untuk bisa membenahi kondisi bangsa ini gitu. Oke, terima kasih Bang banyak Bukhari. Mbak Nini sudah hadir di Kastop. Tentunya semoga lain waktu bisa datang kembali Siap. ke Kalimantan Barat Ini bukan yang pertama dan bukan dan pula yang jangan terakhir. menjadi yang terakhir. Dan tentu pemirsa, ada hal yang memang kata Mbak Nini tadi sampaikan, pemuda jangan hanya diam dan membiarkan kemungkaran. Pemuda harus terlibat minimal dari sekeliling kita. The youth of today, the leader of tomorrow. Pemuda Oke. hari ini itu adalah pemimpin di masa depan. Baik sekali, terima kasih banyak Mbak Nini. Mohon maaf apabila ada hal yang salah. Cukup mungkin Mbak Nini. Siap, terima kasih. Semoga nantilah kita bisa berjumpa kembali dengan Iya. Mbak Nini. Dan tentu semoga jika ada anak-anak muda yang ingin bergabung dan ikut terlibat dengan isu-isu demokrasi dan lain-lain, bisa juga nanti kita bergabung di DIP Iya, Indonesia. siap. Ditunggu. Oke Mbak Nini, makasih. Ya, sama-sama.